Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila. Saya adalah salah satu mahasiswa Trimandiri Sakti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum adalah pendarahan berlebihan yang terjadi setelah pasca melahirkan. Selain menandakan adanya tidak normal pada tubuh, kondisi tubuh juga berisiko fatal hingga mengancam nyawa ibu. Begini, sesaat setelah Anda melahirkan, sang bayi akan mengeluarkan plasenta. Ketika itu terjadi, rahim Anda harus melakukan kontraksi kuat guna melepaskan plasenta yang menempel pada dinding rahim. Proses inilah yang membuat Anda menjalani pendarahan postpartum alias pendarahan setelah melahirkan. Pasalnya, saat plasenta terlepas, pembuluh darah dalam rahim akan terbuka. Pembuluh darah yang terbuka tersebut tidak bisa langsung tertutup begitu saja. Rahim butuh waktu dan proses untuk menutup pembuluh darah agar pendarahan berhenti. Caranya dengan memicu munculnya kontraksi. Selain dengan kontraksi rahim, proses menyusui juga dapat membantu meningkatkan produksi hormon oksitosin. Banyaknya jumlah hormon oksitosin di dalam tubuh Anda berguna untuk menghentikan pendarahan. Jenis pendarahan postpartum. Jenis pendarahan postpartum ada dua jenis, yaitu pendarahan postpartum primer. Yang dimaksud pendarahan postpartum primer di sini adalah kondisi ketika pendarahan postpartum membuat Anda kehilangan lebih darah 500 ml darah dalam kurun waktu 24 jam pertama. Pendarahan postpartum sekunder. Yang dimaksud pendarahan postpartum sekunder adalah kondisi ketika Anda mengalami pendarahan vagina yang hebat atau abnormal mulai dari 24 jam pertama sampai 12 minggu setelah melahirkan. Postpartum. Faktor risiko pendarahan postpartum. Yang pertama, persalinan lama. Yang kedua, bayi dalam janin lebih dari satu. Yang ketiga, episiotomi, yaitu tindakan membuka jalan lahir dengan memberikan potongan jalan lahir. Yang keempat, bayi besar lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Yang kelima, riwayat pendarahan sebelumnya, misalnya ada sebelum melahirkan anak kedua, anak pertama adanya riwayat pendarahan. Itu biasanya anak kedua bisa menyebabkan juga terjadinya pendarahan. Yang keenam, anemia saat hamil. Anemia saat hamil di sini pada saat kehamilan hendaknya ibu tersebut melakukan cek HB di puskesmas ataupun di laboratorium rumah sakit, karena itu sangat bermanfaat untuk proses persalinan. Yang ketujuh, usia kehamilan terlalu tua. Di sini dianjurkan kepada ibu hamil kalau bisa pada saat melakukan kehamilan, kalau bisa jangan lebih dari 35 tahun, karena itu bisa menyebabkan faktor risiko. Adapun diagnosis dari pendarahan postpartum harus dilakukan cepat dan cermat, karena jika tidak cepat ditangani dengan segera, maka dapat berakibat kematian. Diagnosis tetap dapat dilakukan dengan anamnesis secara singkat, pemeriksaan fisik umum maupun khusus. Tata laksana yang diberikan disesuaikan dengan penyebab terjadinya pendarahan postpartum. Apabila disebabkan oleh gangguan tonus, maka dapat diberikan berupa oksitosin, maksudnya injeksi oksitosin, metergin, hemabat ataupun misoprostol. Yang pendarahan yang disebabkan oleh trauma dapat dilakukan penjahitan pada lokasi laserasi.
Pendarahan yang disebabkan oleh jaringan atau retensio plasenta dapat dilakukan eksplorasi ataupun manual plasenta. Apabila gangguan pada trombin atau faktor koagulasi, maka dapat dilakukan dengan indikasi serta kondisi ibu itu pun bukan kita sebagai tenaga bidan di desa ataupun harus dilakukan di rumah sakit yang kita rujuk. Adapun untuk pencegahan pendarahan postpartum, pendarahan postpartum mengenai pada pendarahan postpartum mengenai pada kelompok yang tidak beresiko sekalipun, sehingga tindakan pencegahan aktif harus segera dilakukan. Untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum, beberapa strategi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, identifikasi dan koreksi anemia pada ibu hamil sebelum persalinan, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Terdeteksi sedini mungkin pada saat pemeriksaan kehamilan, bisa itu di puskesmas ataupun di rumah sakit dengan pemeriksaan HB hemoglobin. Yang kedua, pemeriksaan tanda vital sebelum persalinan juga penting. Itu juga mendeteksi kemungkinan pendarahan yang terjadi. Dari itu sangatlah penting untuk para ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Walaupun melakukan pemeriksaan kehamilan ibu tersebut ada di desa ataupun di kampung, mereka biasakan melakukan pemeriksaan pada posyandu atau pemeriksaan di rumah bidan. Itu sangat bagus. Tapi kalau bisa dianjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan juga dengan dokter spesialis kandungan di rumah sakit terdekat untuk mendeteksi sedini mungkin apa yang ada di dalam kandungan dengan berat lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo, dengan riwayat pendarahan selama ini, ataupun dengan HB yang sudah dilakukan pemeriksaan. Baiklah, inilah penjelasan saya secara singkat mengenai pendarahan primer. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.